Umat ni miliaran. Berapa miliar umat Nabi Muhammad ini? Tak tahulah lagi dah. Sekarang ya 1,6 miliar umat Nabi Muhammad sekarang. Tapi dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa? Dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini 1400, mungkin bisa hampir-hampir 1 triliun mungkin. Bapak ibu bayangkan nanti di hari kiamat, kita kepengen ngaku Nabi kita, ingin dekat dengan Nabi kita, bisa tak? Makanya jalannya bisa, insya-Allah ikut guru rohani kita. Kena guru rohani sudah pasti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya guru ni lebih daripada orang tua kita. Nah, tapi guru yang benar ya, bukan guru KW. Tahu guru KW? Guru KW itu suka memanfaatkan murid. Jangan ambil kesempatan. Dari mulai pengabdian sampai uang-uang kita pun habis dikuras ya, Pak. Itu guru yang KW, tapi guru yang betul tak? Tidak ada kesana. Tapi murid sudah paham ini guru yang benar, maka dia berkhidmah dengan guru. InsyaAllah mudah-mudahan kita bersama guru-guru kita nanti. Ya, mudah. Disebutkan siapakah pewaris Nabi. Jadi kalau kita menyebutkan bahwasanya maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nah, di sini orang kan kadang-kadang menganggap semua ulama itu pewaris, ya. Kalau kita ya, ulama pewaris itu al-arif billah, orang yang sangat mengenal Allah. Nah, kalau ulama hanya paham ilmu zahir, dia belum dikatakan pewaris yang utuh. Ya, dia baru mengambil ilmu syariat. Ulama yang utuh itu mengambil dua ilmu dari Nabi, ilmu zahir, ilmu batin, ilmu syariat, ilmu hakikat. Nah, itu berpadu dia, baru dia sempurna.
Nah, ulama inilah yang faham zahir dengan batin, inilah yang bisa mengantarkan kita ini menuju kepada Allah. Kerana perjalanan kita menuju kepada Allah ini tidak hanya dengan ibadah zahir, tapi ibadah batin. Bahkan batin ni yang paling berat. Nah, kadangkala ada ulama yang memang ilmu zahirnya cukup dia mengamalkan, ya, tapi ilmu batinnya dia guru. Seperti siapa? Bishr al-Khafi. Bishr al-Khafi itu bukan ulama basicnya, orang jalanan dapat hidayah. Karena maksud kepada Allah dapat hidayah. Dibimbing oleh gurunya menjadi al-arif billah, orang yang sangat kenal Allah. Begitu Imam Ahmad ketemu dengan dia, langsung belajar. Imam Ahmad ini tokoh besar, hafal Al-Quran dari kecil, hadis, hampir semua hadis dihafal. Jadi ulama sudah sepakat yang paling banyak hafal hadis ni Imam Ahmad. Berapa? 1 juta hadis. Ini rekor untuk dari hadis sahih, hasan sampai yang palsu pun dia hafal. Makanya dia tak bisa dibohongi untuk masalah hadis. Ilmu fikih dia buat ijtihad sendiri. Dia kan murid Imam Syafi'i, tapi akhirnya jadi mujtahid, menentukan hukum fikih sendiri. Makanya ada mazhab-mazhab. Imam Ahmad mazhabnya Hambali, Imam Syafi'i mazhabnya Syafi'iyah. Kemudian Abu Hanifah mazhab Hanafi. Satu lagi Malik bin Anas mazhab Maliki. Nah, masing-masing ini tokoh besar dalam masalah fikih. Imam Ahmad bin Hanbal tokoh besar. Hadis Masya Allah. Tapi begitu ketemu dengan Bishr al-Khafi, dia belajar. Belajar ilmu apa? Ilmu ini, ilmu ma'rifat. Nah, makanya murid-murid mengkritik habis-habisan terhadap Imam Ahmad. Ya Imam, kata dia, kenapa Imam belajar dengan orang macam ini? Karena tak masuk hitungan. Pakaian biasa-biasa saja, tak nampak tanda-tanda orang yang alim. Nah, Imam Ahmad berguru dengan dia ini, tak mau meninggalkan gurunya. Diprotes sama murid-muridnya. Akhirnya Imam Ahmad pun ngomong, kalian tahu, aku ni alim, iya. Hadis aku hampir semuanya aku hafal. Masalah fikih aku faham tadi. Masalah hadis aku ngerti dia bilang. Aku belajar guru-guruku ilmu hadis, ilmu tafsir, aku dah dapatkan. Tapi aku belajar dengan ini. Nah, tunjuk itu. Bishr al-Khafi, dia mengajarkan aku kenal dengan Tuhan aku. Kira-kira mana ilmu yang paling afdal? Hah? Kalau dah kenal Tuhan semuanya jadi bagus. Tapi orang belajar fikih tak kenal Tuhan, bisa mainkan hukum. Ahli tafsir bisa melenceng penafsirannya untuk kepentingan. Nah, jadi kan, tapi kalau dah kenal Allah, makanya Imam Ahmad dididik oleh Bishr menjadi seorang waliullah. Imam Ahmad tu bukan hanya ilmu fikih. Kapan ketahuannya? Waktu dia kena cambuk. Imam Ahmad kena cambuk. Imam Ahmad ni kan menentang paham Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah. Al-Quran itu tulisan manusia, kata. Nah, itu Mu'tazilah. Hati-hati ya, berpaham Mu'tazilah. Kita berpahaman Al-Quran yang ditulis iya, tapi makna yang ada pada Al-Quran itu kalam Allah. Makanya megangnya harus ada, beda dengan megang koran, surat kabar, buku-buku, komik lain. Ini megang Al-Quran ada wudu. Kenapa? Makna di dalamnya itu yang menyebabkan kita punya adab dengan Al-Quran. Makanya Imam Ahmad berpendapat Al-Quran adalah kalam kadim, firman Allah. Begitu penguasa yang bermadhab Mu'tazilah, Imam Ahmad ditangkap, dicambuk, diikat badan. Diikat tangan kiri kanan, dicambuk. Badan, tinggal maaf, celana panjang sampai ke bawah, badan terbuka. Kejam ni juga jadi penguasa ni. Makanya doakan mudah-mudahan tetap penguasa ni berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selamat doa. Kau faham-faham yang lain tu ekstrem dia. Jadi begitu dicambuk,
pas maaf kena ikatan celananya itu mulai melorot ke bawah, dipandang langsung, ya Allah, orang tutup muka dah. Ini kalau sambil melorot ke bawah lagi, dia bilang, ya Allah, aku terima takdirmu seperti ini, namun jangan permalukan aku di depan orang, katanya. Oh, itu semuanya mandang. Celana itu begitu dipukul, terus yang terakhir bukan tambah melorot Pak, naik ke atas celana itu. Itu disaksikan, bingung orang, kok celana melorot bisa naik ke atas? Tidak ada yang bantu, dipandang, disaksikan itu. Itu namanya karamah. Baru ketahuan dia punya kemuliaan. Kenapa? Dia belajar ilmu tasawuf, ya, dengan gurunya Bishr Al-Khafi, si kaki telanjang. Bishr Al-Khafi itu si kaki telanjang, tak pernah pakai sendal. Di mana-mana jalan kaki, bahasa Melayu kaki ayam. Tapi muridnya orang besar. Nah, itu Pak, hebatnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini betulkan bagian dalam. Ya, luar sih insya-Allah semua dah paham. Nah, cuma bagian dalam ni mau dibetulkan. Nah, jadi siapa mereka ni? Wal arifuna billah. Adapun orang yang arif billah, yang kenal Allah, nuwabun anhu sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pengganti Nabi Muhammad sallallahu. Maka mereka inilah yang dikatakan pewaris Nabi. Ini dikatakan al ulama warathatul anbiya. Fi ta'limin nas adabuddin, yang bisa mengajarkan manusia beradab dengan agama. Bagaimana adab dengan Allah, diajarkannya. Jangan bagaimana adab dengan Nabi Muhammad SAW, diajarkan. Adab dengan orang tua, adab sama-sama ikhwan pengamal ni, adab dengan guru, Masya Allah, adab dengan orang lain yang bukan sama-sama ikhwan, diajarkan dalam ilmu tasawuf. Siapa yang tak beradab, tak ada jalan menuju kepada Allah. Orang bertanya dengan saya, mana lebih didahulukan, ilmu ke adab? Ya, ilmu ke adab. Maka siapa yang tak punya adab, tertutup pintu baginya untuk jalan menuju kepada Allah. Makanya tasawuf ini dengan adab. Kadang khidmah, ya, khidmah dengan guru itu luar biasa. Khidmah dia. Kadang-kadang bingung saya, kok lihat orang tu dengan guru tu kok panut benar. Tapi guru yang betul, ya. Jangan guru yang tak betul, dimanfaatkan kita tu. Nah, kalau guru yang betul ikhlas, dia tak menyusahkan murid, tapi murid tu siap khidmah kepada guru. Abdullah bin Mas'ud itu apa kelebihannya? Sehingga dia mulia dengan Nabi. Kemana Nabi pergi, dialah yang mengemaskan, menyisihkan, merapikan sandalnya Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas itu apa kelebihan daripada dia alim? Tiap Nabi mau salat, disiapkan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Nabi tidak minta tadi, ya. Nabi tidak. Itu guru yang benar begitu. Tapi si murid paham, guru punya kelebihan. Menghormati guru sama dengan menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Guru dia dekat dengan. Jadi guru macam ini, mohon maaf nih, ya, melebihi orang tua kita. Nanti, macam mana pula Ustaz ngomong begitu? Dengar dulu. Ya, dengar dulu. Orang tua kita ini jasanya banyak, iya. Kita dilahirkannya, ayah kita mencari duit, memperjuangkan kehidupan kita, sampailah kita bisa bekerja, dewasa, berumah tangga. Itu jasa dia. Cuma hanya sampai di mana? Dunia saja, Bapak Ibu. Akhirat nanti dulu. Akhirat itu yang bisa menolong kita paling tinggi sekali Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, guru-guru kita rohani kita. Nah, maka dikatakan Abdullah bin Abbas, nanti di hari kiamat, orang-orang yang akan menyeberang di atas sirat, semuanya lewat. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, sampai dia. Yang ahli ibadah, kecuali maksiat, masuk ke bawah dia. Tapi ulama, orang yang arif billah, suruh berhenti dulu di pinggir. Cari orang-orang yang kau inginkan, bawa dia. Itulah dia.
Nanti kita mencari guru kita di akhirat melebihi kita mencari orang tua kita nanti di akhirat. Jangan main-main, Pak. Ini guru sufi wali Allah, kekasih Allah. Dia akan nampak kemuliaan di hari kiamat. Orang akan berbondong-bondong dengan dia karena dia bersama Nabi Muhammad SAW. Kita mengukur diri, Pak. Oh, nanti dengan Nabi. Siapa kita ini dengan Nabi? Nabi itu orang nomor 1. Umat ini miliaran. Berapa miliar umat Nabi Muhammad ini? Tak tahulah lagi dah. Sekarang ya 1,6 miliar umat Nabi Muhammad sekarang. Tapi dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa? Dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini 1400, mungkin bisa hampir-hampir 1 triliun mungkin. Bapak Ibu bayangkan nanti di hari kiamat kita kepingin ngaku Nabi kita, ingin dekat dengan Nabi kita, bisa tak? Nah, makanya jalannya bisa insya-Allah ikut guru rohani kita. Kena guru rohani sudah pasti bersama Nabi Muhammad SAW. Makanya guru ni lebih, Pak, daripada orang tua kita. Nah, tapi guru yang benar ya, bukan guru KW. Tahu guru KW? Guru KW itu suka memanfaatkan murid. Yang ambil kesempatan dari mulai pengabdian sampai uang-uang kita pun habis dikuras ya, Pak. Nah, itu guru yang KW, tapi guru yang betul enggak? Tidak ada ke sana. Tapi murid sudah paham ini guru yang benar, maka dia berkhidmah dengan guru. Insyaallah, mudah-mudahan kita bersama guru-guru kita nanti. Ya, mudah-mudahan juga bersama orang tua kita. Orang tua kita, bahkan anak yang saleh, yang dekat sama orang-orang yang saleh, bisa membawa orang tua dia nanti di hari kiamat. Nah, kita berharap, Pak, kita berkumpul di sini, kita kumpul di sana. Itulah hebatnya tarekat, dia bersilsilah, ada rantaian. Ya, ada rantaian kita bersama beliau-beliau itu. Nah, mereka mengajarkan adab agama al-zahirati wal batinah, zahir maupun batin. Zahir gampang, Pak. Zahir kita berwudu sudah paham, cara salat paham, puasa Ramadan paham, apalagi keluar zakat ngerti, pergi haji ngerti juga. Ini ilmu zahir sudah kita pelajari dengan ilmu fikih. Namun dikatakan wal adabul batinah as'abu. Adab batin ini lebih berat. Nah, zahir sudah kita lakukan benar, tapi batin belum tentu kita benar. Kenapa? Nah, li'annaha tahtajul lima'tarikil khafi bainal mar'i wa huwa an-nafsi wasyaitani. Dia harus berperang, ekstra perang. Lawan apa? 2. Lawan hawa nafsu. Yang kedua, lawan syaitan. Nafsu lebih dahsyat daripada syaitan. Ini kau tak baca ilmu tasawuf tak ngerti mana nafsu kita ini, bawa kebaikan atau tidak. Harus dirubah dari nafsul ammarah menjadi nafsul lawamah. Ammarah itu semuanya jelek, tak ada yang bagus. Tapi kalau sudah diperbaiki, dia naik sedikit menjadi nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu masih berbuat salah tapi cepat dia menyesal. Begitu buat keliru, langsung dia menyesal kembali kepada Allah. Ini dalam proses masih. Nah, mudah-mudahan dari nafsul lawamah ini naik menjadi nafsul mutmainnah. Inilah nafsul mutmainnah, itulah yang kita inginkan. Kita tenang bersama Allah, tenang di dunia ini, apalagi dia akhirat, dan tenang bersama guru-guru kita insya-Allah. Ya. Nah, ini adab batin lebih berat dia. Perang ekstra kata dia. Apalagi yang keempat, musuh kita wal ghururi dunia. 4 ke 3? 3 ya. Pertama nafsu, yang kedua syaitan, yang ketiga wal ghururi dunya wal khada'ah. yakni tipu daya dunia. Insya-Allah kita tak akan tertipu dengan dunia kalau paham ilmu ini. Kalau enggak, kita dimainkan oleh dunia. Kalau dunia macam mana? Dah muncul sifat dengki. Sifat dengki kan cerita dunia ni, Pak. Ya. Orang punya rezeki lebih, kalau kita dengki, itu penyakit, habis amal kita. Orang biarlah rezeki lebih, apa masalahnya? Apa urusannya kita? Orang dapat jabatan, terserah dia lah, apa urusan kita? Apa gitu?
Jadi kemuliaan-kemuliaan dunia orang lain dapat, kita yang tak tenang dengki, kita kepengin nikmat itu hilang dari orang itu, habis amal. Digerogoti kata Imam Ghazali, walau kau haji 50 kali, sifat dengki masih ada di hatimu, habis amalmu. Digerogoti seperti api makan makan sekam. Itulah dia sifat dengki. Macam mana mubahnya Pak Ustaz? Buang ni, tak ada lain Pak. Bersihkan hati, salah tobat, hantam dengan la ilaha, hantam terus biar ada Allah di hati, buang keluar semua sifat itu. Apalagi sifat apa? Ujub, dah kita bahas kemarin. Heran dengan diri, apalagi riak, masih senang dilihat orang amal kita. Apalagi wal nifaq, dalam hati tak jujur sama Allah. Mohon maaf ya, nifaq tu sebut munafik tak? Nifaq itu hati tak jujur dengan Allah, itu nifaq namanya. Maka mau diganti dengan sidqin, sifat benar dalam hati. Ini mudah-mudahan. Ini makan akhir nih Pak, pesan. Ini nasihat nih ya, nasihat yang terakhir dari kitab Miftahus Sudur. Tak ada jalan lain yang terbaik. Cari orang yang kenal sama Allah, maka dialah yang akan bisa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jalan terbuka makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 2 pertemuan lagi selesai nih. Tak tahulah selanjutnya macam mana nih. Ganti kitab ke? Ya. Baik, nanti kita lihatlah kitab apa kita lanjutkan nanti ni. Saya kira cukup. Ada pertanyaan Pak? Silakan. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, malam ini riyadhah yang ikut jam 2. Silakan di rumah pengajian Al-Jawahir, di rumah pengajian Al-Jawahir jam 2.